It's my dream, Mas, not hers. Well, pasti akhir-akhir ini banyak yang sering banget denger kalimat itu kan. Dan kali ini kita akan bahas tentang perselingkuhan dari perspektif spiritual. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini aku terpanggil untuk membagikan apa yang aku tahu ke teman-teman terkait perselingkuhan dari kacamata spiritual. Di intro aku ada kasih cuplikan untuk teman-teman yang mungkin nonton atau sering banget ya lihat clips atau lihat video cuplikan sebuah drama yang akhir-akhir ini di akhir 2021 awal 2022 sedang sering booming tentang perselingkuhan. Nah, banyak orang mudah menghakimi kegiatan perselingkuhan sebagai sesuatu hal yang immoral. Jadi manusia gampang banget menghakimi aktivitas itu dan mereka yang melakukan. Tapi sebetulnya perselingkuhan itu apa sih? Perselingkuhan terjadi ketika ada orang sepasang yang sebetulnya sudah memiliki koneksi dan mereka membuat komitmen dan setuju untuk membuat komitmen, mau menjalin dan mengusahakan hubungan yang serius, tapi ada satu pihak yang mengingkari. Nah, hubungan itu, terutama hubungan percintaan, terlepas dari apapun gender dan preferensi seksual kamu, terlepas dari apapun gender dan preferensi orientasi seksual kamu, hubungan-hubungan itu ada ketika kita manusia. Ada karena ketika kita sebagai manusia itu mengharapkan bisa merasa aman dan bisa merasa memiliki kestabilan atau koneksi yang konsisten. Karena dua kriteria itu, hubungan yang aman, koneksi yang aman, hubungan yang konsisten dan koneksi yang konsisten itu adalah apa yang biasa kita anggap ideal untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama kebutuhan emosional. Dan dalam proses manusia memaksimalkan emosinya agar dia bisa merasa dicintai, banyak orang menginginkan atau berasumsi kalau keinginannya dan kebutuhannya harus terpenuhi oleh pasangannya, terutama kebutuhan emosional. Manusia tuh punya banyak kebutuhan loh. Kebutuhan fisik, kebutuhan finansial, kebutuhan emosional, kebutuhan seksual, kebutuhan psikologis, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kita sering kenal sebagai sandang pangan papan kan. Banyak orang tuh berasumsi atau kita tumbuh di lingkungan yang menganggap bahwa perselingkuhan itu terjadi kalau ada seseorang yang memiliki nafsu atau gairah yang terlalu besar. Bisa jadi. Dan kontrol diri yang rendah. Bisa jadi juga. Tapi belum tentu. Contohnya apa? Kita sering dengar kan, banyak orang bilang, udahlah kalau dia sayang sama lo, dia gak akan selingkuh kok sama lo. Itu juga belum tentu. Karena itu adalah kepercayaan atau beliefs yang diciptakan oleh masyarakat secara turun-menurun, yang buat kita mikir, oh kalau dia sayang sama aku, dia gak akan selingkuh. Kalau dia selingkuh, berarti dia gak sayang sama aku. Padahal belum tentu. Lagi-lagi belum tentu. Dan alasan perselingkuhan itu tidak bisa digeneralisir atau di stereotype langsung dikotak-kotakan. Aku di sini tidak menggurui. Dan nanti aku akan bagikan ceritaku
Karena kalau kalian pernah nonton video Draw My Life-nya Delusion Priestess, atau kamu pernah nonton video Aku Curhat, Aku Sharing, aku pun pernah jadi sosok yang diselingkuhi. Apakah rasanya dulu tidak sakit? Oh tidak, sakit pasti. Tapi apakah hanya karena aku pernah menjadi korban, otomatis aku harus selamanya melabeli diriku sebagai korban? Tidak juga. Ketika perselingkuhan terjadi, sebetulnya pelaku atau orang yang melakukan itu seringnya melakukan itu karena mereka merasa kebutuhannya tidak terpenuhi di hubungan yang sebelumnya dia miliki. Entah kebutuhan seksual, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan intelektual, dan lain sebagainya. Bisa jadi karena mungkin mereka merasa dalam hubungannya terlalu banyak kontrol atau terlalu banyak kendali. Dan mereka membutuhkan kebebasan atau otonomi. Atau pelakunya sebetulnya memiliki rasa rendah diri atau rasa percaya diri yang minim. Self-esteemnya rendah. Dan mereka merasa ingin diinginkan, ingin dicintai lebih, ingin dibutuhkan. Atau sebetulnya kalau kita perhatikan lagi, perselingkuhan juga bisa terjadi ketika ada trauma. Mungkin bisa jadi terkait pola asuh, pelakunya sempat ngelihat mungkin orang tuanya berselingkuh, atau orang yang mengasuh dia berselingkuh, atau jadi korban perselingkuhan. Ada dampak trauma yang mungkin dipendam sendirian. Karena pada akhirnya ketika kita analisa dan cari tahu lebih dalam, perselingkuhan itu adalah cara yang biasa dilakukan manusia untuk membuat kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Walaupun dalam cara yang tidak sehat. Dan sangat mudah untuk perselingkuhan itu, kalau dia ngomong, aku gak percaya sih kalau misalnya ada yang bilang, oke, iya setiap orang bisa berubah. Tapi kalau berubah secara buru-buru atau secara instan, aku tidak percaya. Dan aku juga gak percaya kalau ada yang bilang misalnya, ya udah, cuman sekali aja, gak akan terjadi lagi. Kalau dia betul-betul pulih dan betul-betul sembuh, mungkin. Tapi kalau tidak, sangat mungkin untuk aktivitas perselingkuhan itu menjadi suatu hal yang sifatnya adiktif atau candu. Dan bisa terjadi lagi. Karena perselingkuhan itu biasa juga terjadi ketika pelakunya memiliki ketidakmampuan untuk menjaga, menghargai, atau bahkan merasakan koneksi yang sudah ada. Mereka selalu terjadi beriringan. Proses perselingkuhan itu dan situasi ketika si pelaku itu sebetulnya mereka gak bisa menghargai emosi atau apa yang sudah mereka miliki. Kurangnya rasa syukur juga. Dengan tujuan adalah untuk mengisi kekosongan yang mereka rasakan. Lagi-lagi aku bilang tadi, kekosongannya bisa karena apa? Mereka mungkin merasa butuh otonomi, butuh untuk diapresiasi, butuh untuk mencari validasi, atau ada trauma dari masa lalu yang diproyeksikan melalui aktivitas perselingkuhan itu. Aku udah bilang kan, perselingkuhan itu bisa jadi candu atau bisa jadi adiksi. Sama seperti seks atau pornografi. Itu bisa jadi adiksi. Perselingkuhan juga sama. Tujuannya, karena pelakunya berharap aktivitas atau tindakan yang mereka lakukan itu bisa membebaskan mereka dari rasa kosong. Atau mungkin rasa marah. Atau luka dan trauma yang belum mereka sembuhkan. Atau tendensi ingin mencari validasi eksternal. Atau tendensi terus-menerus ingin kayak mengisolasi diri dengan cara-cara yang sifatnya instan atau temporer. Gimana cara mereka bisa nyembuhin diri? Sebetulnya pelakunya dan bahkan korban juga butuh untuk, aku gak bilang harus dengan delusion priestess, tapi butuh untuk minta bantuan pakar, para profesional, agar bisa bantu mereka gali
apa sebetulnya trauma personal dan bagaimana cara mereka bisa menyembuhkan trauma personalnya dan bantu mereka untuk ubah diri mereka 180 derajat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Butuh untuk coaching, bukan hanya personal reading atau ramal-meramal kapan perselingkuhannya selesai, tapi mereka butuh dipandu untuk gali lukanya, dimotivasi, didukung, dan dinampingi agar mereka juga bisa betul-betul pulih, agar mereka juga bisa betul-betul bebas dari kebiasaan negatif ini. Cara paling pertama yang aku juga sering bagikan ke klien Illusion Priestess, ketika kamu mau cari tahu akar dari perselingkuhan, entah kamu sebagai korban atau kamu sebagai pelaku, coba analisa, ingat, dan evaluasi sebelumnya. Kamu ada pengalaman apa yang relevan atau yang terkait dengan aktivitas perselingkuhan itu? Atau aktivitas yang serupa. Misalnya kamu ngerasa seakan diri kamu tidak berdaya, helpless, atau kekurangan cinta, atau kekurangan perhatian, dan lain sebagainya. Dan pada bagian ini, mampukan dirimu untuk bisa sepenuhnya betul-betul jujur pada dirimu sendiri. Jujur, jangan ditutup-tutupi. Karena pada akhirnya, satu-satunya cara paling ampuh untuk menjauhkan diri dari perselingkuhan adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Aku mau membagikan sedikit banyak ceritaku di masa lalu. Ketika kita sebetulnya masuk ke sebuah hubungan, kita perlu belajar dan memampukan diri. Kalau yang ada dalam hubungan itu bukan cuma diri kita sendiri, dan ada pasangan kita. Kita butuh untuk memahami kalau kebutuhan kita dan keinginan kita terpenuhi, dan kita juga harus membalas agar kita sebagai pasangannya bisa memenuhi kebutuhan dia. Tapi bukan berarti kita people pleasing gitu loh, atau berusaha memaksakan diri untuk ngikutin keinginan orang lain. Tapi cari titik temu, cari titik kompromi. Aku mau cerita. Sebetulnya kalau kita analisa lagi, perselingkuhan itu bukan hanya yang kamu punya pasangan, terus kamu punya pacar lagi. Atau kamu sudah menikah, kamu punya pasangan lagi. Atau baru terjadi kalau misalnya ada interaksi mungkin kissing, atau berhubungan seks, atau apa. Tapi menurutku ketika kita sudah dating, atau sudah tertarik dengan orang lain, ketika kita sudah punya pasangan, atau kayak ngerasa jenuh atau ngerasa kayak kosong karena kebutuhan kita tidak terpenuhi, itu sudah termasuk kategori cheating. Walaupun mungkin baru kontakkan, baru komunikasi, atau baru kayak saling like foto, atau DM-an gitu loh, itu juga tergolong cheating atau perselingkuhan. Nah, aku sebagai sosok di belakang Illusion Priestess pernah menjadi korban dan sebetulnya pernah menjadi pelaku juga. Ketika aku menjadi korban, itu adalah momen dimana sebetulnya mantan pasanganku menjalin hubungan dengan orang lain. Ketika kita analisa lagi, dulu aku marah. Dulu aku ngerasa sakit hati. Tapi sekarang, setelah aku juga sudah belajar, aku sudah healing, aku sudah belajar juga untuk melihat segala situasi dari perspektif yang lebih dewasa. Aku sadar kalau mungkin dulu kita menjalin hubungan ketika kita masih kuliah. Zaman-zaman kuliah lah. Dan kita LDR. Jadi aku gak bisa fokus ada di samping dia terus. Dan aku juga gak bisa chat dia 24 jam. Karena pada saat itu aku sadar fokusku atau orientasiku adalah ngurus bisnis, ngurus kerjaan. Karena aku juga sambil kerja sampingan waktu itu. Dan
um, Selain urus bisnis, urus kerjaan, aku fokus ke kuliah. Aku tuh zaman kuliah kupu-kupu banget. Kuliah pulang, kuliah belajar. Gak terlalu banyak main di luar, gak terlalu banyak nongkrong-nongkrong atau gimana. Tapi fokusku ya cuman kerjaan, kuliah. Which is karena prioritasku saat itu adalah kerjaanku, karirku, dan studiku. Tidak salah. Tapi ada masanya aku sadar sekarang ya mungkin dulu aku juga kurang memperhatikan mantan pacarku, mantan pasanganku. Apalagi namanya LDR ya, hubungan jarak jauh, seharusnya kita bisa memaksimalkan komunikasi yang ada, arus komunikasi yang ada, bukan intensitasnya yang kita tingkatkan. Karena toh kita juga tetap butuh jam tidur, apalagi kalau perbedaan jamnya signifikan. Nah, saat itu mantan pasanganku dia memiliki kebutuhan untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk ditemani. Mungkin kebutuhan lain juga butuh dipenuhi. Dan akhirnya dia berselingkuh. Akhirnya dia memutuskan dengan merasa bahwa ketika dia mencari itu di orang lain, mungkin menurut dia itu terpenuhi. Tapi pada akhirnya itu tetap buat dia merasa menyesal. Nah, cerita lainnya, ketika aku merasa aku mengakui aku juga pernah jadi pelaku adalah mungkin bisa dibilang karma sih ya. Karena sebelum aku menjalin hubungan dengan atau pelajaran ya karma dan pelajaran. Aku baru sadar sih. Sebelum aku menjalin hubungan dengan mantan pacarku yang tadi aku ceritain, aku juga sempat dekat dengan orang lain. Tapi gantian, orang itu gebetan lamaku atau orang yang aku suka dulu itu, kita belum jadi pasangan. Tapi banyak orang ibaratnya berasumsi kalau kita ibaratnya kayak akan jadi lakinya, mereka banyak orang berasumsi kita bakalan jadian gitu. Karena kita juga sempat sedekat itu. Dan apakah aku punya rasa ketertarikan dengan orang itu? Ada. Apakah aku ada merasa nyaman dengan orang itu? Ada. Tapi apakah orang itu ada usaha atau ada effort dalam memperjuangkan hubungan dan koneksi kita? Walaupun jelas-jelas dia juga ada perasaan pada masa itu, tapi dia tarik ulur. Maju mundur. Dan dia juga sibuk pada dunianya sendiri. Sehingga aku rasa kebutuhanku tidak terpenuhi. Dan di belakang pengetahuan dia, di belakang pengetahuan orang itu, aku mulai berkomunikasi dengan mantan pacarku yang tadi aku ceritakan. Itu juga termasuk kategori perselingkuhan. Apakah saat itu aku merasa saat kejadian ya aku ngerasa kayak akhirnya ada yang nemenin gue nih, ada yang ngertiin gue nih. Karena orang yang gue suka dia gak ngertiin gue, dia sibuk sama dunianya. Nah, saat terjadi aku ngerasa ya fine-fine aja, udah kayak seru gitu loh. Dan aku ngerasa dicintai, aku ngerasa dicukupi, aku ngerasa kebutuhanku terpenuhi. Dan saat itu aku juga belum paham tentang pentingnya mengisi gelasku sendiri sebelum aku menuangkan air ke orang lain atau menuangkan cinta ke orang lain. Aku belum paham pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Tapi setelah itu terjadi, apakah ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ada rasa takut, dan ada rasa penyesalan? Ada. Dan apakah aku dengan orang yang aku suka, gebetan aku itu tidak saling mencintai, tidak saling sayang? Tidak. Karena aku yakin kita saling sayang. Dia juga perhatian, aku juga perhatian. Dengan mantanku yang juga melakukan perselingkuhan, apakah kami tidak saling sayang? Tidak juga. Makanya tadi aku bilang, cinta atau tidak cinta itu tidak bisa jadi jaminan terjadi atau tidak terjadinya perselingkuhan. Tapi penyebabnya adalah ketika kebutuhannya, terutama kebutuhan secara emosional, tidak terpenuhi. Nah, tadi aku sudah bilang, sebetulnya itu tidak akan terjadi kalau mungkin dulu aku bisa ngomong ke gebetan aku,
Kayak, dulu jangan sibuk sama game doang dong. Kita ngobrol yuk. Atau kita nonton yuk. Kita dating yuk. Atau kita apa gitu. Atau kalau pasanganku juga ngomong ke aku, kamu jangan sibuk kuliah terus dong. Jangan sibuk kerja terus dong. Kita ngobrol hal sama. Komunikasi secara jujur, secara terbuka. Karena biasanya ketika ada arus komunikasi dan aliran komunikasi yang sehat, kedua pihak itu bisa saling mengerti, bisa saling memahami. Nah itu makanya kenapa perselingkuhan biasanya terjadi secara diam-diam atau secara rahasia kan. Pada akhirnya dari pengalamanku dan dari analisaku, perselingkuhan itu harus dihindari. Karena nantinya bisa menyakiti semua pihak yang terlibat. Bisa menciptakan penderitaan. Entah dalam skala besar atau skala kecil. Karena kita tidak bisa mengkotak-kotakan pain tolerance atau skala rasa sakit tiap orang. Baik ke pelaku maupun korban. Tapi kita juga tidak bisa mengglorifikasi perselingkuhan lah. Contohnya kayak yang sederhana, bukan cuma kayak kamu kontakkan gitu loh, atau kamu diam-diaman sama orang ketika kamu punya pasangan. Itu contoh sederhana, contoh gampang. Tapi kalau misal kamu udah punya pasangan tapi kamu masih berpikir, nggak apa-apa lah gue cari backup plan. Coba gali dan cari tahu lebih dalam lagi. Mungkin sebetulnya kamu masih punya luka atau trauma yang belum sembuh. Dan ada kebutuhan kamu yang sebetulnya ingin dipenuhi, tapi belum terpenuhi. Aku sering sampaikan kalau hubungan yang saat itu perlu effort dari kedua belah pihak, semua pihak yang terlibat. Perlu usaha kamu dan perlu usaha pasangan kamu. Perlu komunikasi terbuka. Perlu keduanya sama-sama jujur untuk gali dan cari tahu. Kira-kira apa sih yang tidak terpenuhi? Apa kebutuhan yang tidak terpenuhi? Dan bagaimana caranya kamu dan pasangan kamu bisa mencari tahu kira-kira apa yang harus kalian lakukan untuk cari titik temu, untuk cari titik kompromi, agar kebutuhan kalian sama-sama terpenuhi. Komunikasi sayang, komunikasi sepenting itu. Tapi dalam menjalin hubungan kita harus perhatikan. Ketika kamu mengetahui kebutuhan kamu dan kebutuhan pasangan kamu, masih ada orang yang tetap melakukan perselingkuhan walaupun sudah tahu kebutuhan dan keinginan pasangannya. Tapi saling memaksakan. Sebetulnya padahal ya karena mereka sudah tidak cocok. Tapi dipaksakan hubungannya, tapi dipaksakan koneksinya. Sehingga terjadilah perselingkuhan itu. Nah, ini mungkin apa yang mau katakan juga bisa kena ke banyak orang nih. Kena ke entah itu klien yang nonton atau potential clients, dimana kadang banyak orang terlalu sungkan atau terlalu bingung ya, nggak terbiasa untuk berkomunikasi. Jadi dibanding kamu tanya, walaupun aku tarot reader di sini, walaupun aku bisa membaca tarot dan aku bisa bantu kalian, tapi dibanding kamu komunikasikan langsung ke pasangan kamu, omongin langsung, banyak orang tuh langsung cuman ibaratnya langsung overthinking, langsung khawatir, langsung absorb atau langsung nyerap semua emosi negatifnya, dan kamu langsung baper, langsung ngedown, langsung marah, atau langsung cari tahu ke tarot dia tuh selingkuh atau tidak. Oke, bisa ketahuan memang, tapi kenapa tidak kamu komunikasikan dulu dengan pasangan kamu? Cari tahu dulu dengan pasangan kamu. Komunikasikan dengan jujur, komunikasikan dengan terbuka. Bukan komunikasikan hanya sebatas tanya, lu selingkuh nggak? Tapi tanya, kira-kira apa yang masih perlu kita benahi atau bisa kita perbaiki? Apa kebutuhan kamu yang tidak terpenuhi? Dan sampaikan apa kebutuhan atau keinginan kamu yang kamu rasa ingin dia penuhi atau butuh untuk dipenuhi oleh pasangan kamu. Aku nggak ngomongin kebutuhan finansial aja, atau kebutuhan seksual aja. Atau kebutuhan harus ada, being present physically. Tapi kebutuhan secara emosional yang paling penting. Dan dalam komunikasi itu juga ada dua faktor yang perlu diperhatikan. Mungkin aku bisa bahas lebih detail secara mendalam.
nantinya di video lain, karena aku gak nyangka ini udah hampir 25 menit, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Dan banyak orang sering gak peka sama komunikasi non-verbal. Bukan hanya komunikasi verbal yang kita sampaikan atau kita katakan ke pasangan kita, tapi bukti nyata, tindakan nyata melalui mungkin pertanda, bukan hanya pertanda-pertanda spiritual atau supernatural, tapi body language, tatapan mata, sentuhan, suara, intonasi suara, dan lain sebagainya, serta kedekatan, posisi kamu. Body language itu penting banget loh. Dan banyak orang miss itu. Itu juga perlu diperhatikan dalam hubungan. Itu juga cara berkomunikasi. Misal, seperti tadi aku bilang, kamu ngerasa hubungan itu sebetulnya udah gak bisa dipaksain, tapi dipaksakan, sampai akhirnya perselingkuhan terjadi. Misal kamu ngelihat pasangan kamu udah mulai ngerasa gak nyaman, atau kamu lihat pasangan kamu juga udah moody gitu loh, udah nggak mood, atau dia sibuk dengan dunianya, kamu masih memaksakan diri. Atau kalian udah ngerasa gak cocok tapi kamu masih memaksakan diri. Sebetulnya itu adalah kondisi dimana you're forcing the things gitu loh, dipaksakan. Dan pada akhirnya hubungan yang bisa berlangsung secara jangka panjang, bukan hanya hubungan romantis atau hubungan percintaan, itu adalah hubungan dimana semua pihak, kedua belah pihak, bersedia untuk sama-sama berjuang, bersedia untuk sama-sama berusaha. Entah dalam hubungan pertemanan, hubungan antara orang tua dengan anak, sama-sama berjuang, sama-sama berusaha untuk memastikan kebutuhannya dipenuhi. Kebutuhan untuk merasa aman, didengarkan, dihargai, atau kebutuhan emosional lainnya. Entah ini dengan teman, keluarga, ibu, ayah, anak, suami kamu, istri kamu, sahabat kamu, mentor kamu, klien kamu, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya setiap manusia punya free will. Mau aku ngomong panjang kali lebar kali kayak seperti ini pun terserah kamu nantinya. Apakah kamu mau menerapkan ilmu yang sudah aku bagikan untuk bahan evaluasi, atau kamu mau mulai memilih apakah kamu mau menggunakan free will atau kehendak bebas kamu untuk memperbaiki situasi kamu dan belajar untuk bisa mulai mau berusaha saling berjuang dengan significant personnya, orang yang menjalin hubungan dengan kamu dalam cara apapun seperti aku bilang, bukan hanya hubungan romantis. Atau kalian mau terus kabur-kaburan, atau kalian mau terus emosi. Ini aku sering rangkum ini dalam kalimat yang gampang. Kamu mau hadapi lukanya untuk sembuh, atau kamu mau terus-menerus menyangkal kalau kamu punya luka yang perlu disembuhkan. Kesannya sepele, tapi sederhana. Namun juga banyak orang takut untuk menyembuhkan dan menghadapi lukanya. Sebetulnya orang yang yakin sih, ketika terjadi konflik atau ada gesekan, sebetulnya itu adalah celah yang terbaik untuk siapapun yang menjalin hubungan, belajar lagi agar bisa memahami dan mengerti satu sama lain dengan lebih sehat. Bukan hanya minta untuk kamu dimengerti, tapi belajar untuk kamu juga bisa mengerti orang yang sedang bergesekan dengan kamu. Tapi kalau misalnya akhirnya semuanya saling menghindar, tidak ada keinginan untuk bukan hanya memaafkan atau mengampuni, tapi untuk belajar dan bertumbuh bersama-sama dari masalah atau dari sumber argumentasi itu, ya itu akan jadi penyebab yang toksik banget. Itu adalah tanda-tanda di mana sebetulnya entah memang hubungan harus berakhir atau sama-sama butuh jeda dan butuh ruang untuk memperbaiki diri. Karena kalau orang sudah kabur-kaburan dan menutup diri dan tidak lagi berkomunikasi, hati-hati malah jadi belenggu untuk dirinya sendiri. Sangat mungkin terjadi belenggu atau luka yang lebih parah untuk dirinya sendiri. Dan ini alasan yang sama kenapa aku selalu bilang, kenali dirimu sendiri sebelum kamu belajar buat kenali orang lain. Pahami dirimu sendiri sebelum kamu mau memahami orang lain. Karena penting untuk kita memiliki level self-awareness yang tinggi. Kita harus pahami diri kita, keinginan kita, kebutuhan kita, supaya kita juga bisa paham dan mau mulai belajar untuk memahami kebutuhan orang lain juga. Dan kita harus bisa menilai kebutuhan kita, menerima kebutuhan kita, serta kebutuhan orang lain secara objektif. Bukan hanya subjektif.
hanya karena kita mungkin baper atau terlalu sayang dengan pasangan kita atau terlalu sayang dengan orang tua kita atau anak kita, adik kita. Terus kita melihat mereka sebagai, jatuhnya kita bukan melihat mereka sebagai pasangan atau partner atau manusia, tapi malah sebagai aset yang harus memenuhi keinginan kita atau memenuhi kebutuhan kita. Atau vice versa, mereka yang mungkin melihat kamu sebagai aset. Dan itu jatuhnya hubungan kalian juga jadi tidak sehat. Penting untuk kita mengetahui apa values kita, apa kepercayaan kita, apa kebutuhan kita, apa kebutuhan kita. Ketahui dan akui dengan jujur, dengan jelas. Karena pada akhirnya untuk menjalin hubungan yang sehat, kita harus mampu mengkomunikasikan dan menjelaskan ke orang-orang yang memiliki koneksi dan hubungan dengan kita tentang itu semua. Secara asertif tentu saja. Nah, bahayanya kalau kita nggak tahu dan kita nggak kenal diri kita sendiri, serta yang apa yang jadi kebutuhan kita, keinginan kita, kemauan kita, identitas diri kita sendiri, ya otomatis kita nggak akan bisa mengkomunikasikan dan bilang ke orang lain kalau kita butuh itu atau kita perlu itu. Seperti aku bilang tadi, ketika terjadi gesekan atau ada mulai perasaan kurang nyaman, perasaan tidak bahagia, atau mulai merasa gelisah, sebetulnya itu adalah waktu dan celah yang baik untuk sama-sama evaluasi diri, sama-sama memperbaiki diri. Untuk mundur, ambil waktu sejenak dan evaluasi apa kebutuhan kamu, apa keinginan kamu, apa harapan kamu, dan cari cara, cari strategi untuk mengkomunikasikan apa yang kamu mau. Dan satu hal terakhir yang mau aku bilang, ini ada di materi kelas Journey to My Best Self-Delusion Practice. Ada yang namanya Stoicism. Itu intinya adalah setiap manusia punya free will, setiap manusia punya kehendak bebas. Kita tidak bisa mengontrol kehendak bebas orang lain, karena pada akhirnya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan kehendak bebas kita. Oke, perilaku perselingkuhan itu tidak bisa ditoleransi menurutku pribadi dan adalah suatu hal yang salah. Tapi ketika seorang memutuskan untuk berselingkuh, itu adalah kehendak bebas dia. Itu adalah pilihan dia. Itu adalah keputusan dia. Untuk dibandingkan berkomunikasi atau menjelaskan dan berusaha memutuskan untuk mencari cara seperti itu. Dan sebagai manusia yang harus mampu memaksimalkan kapasitas untuk mencintai tanpa syarat, bukan berarti kamu harus terima lagi kalau kamu gak mau balikan dengan orang yang pernah menyakiti kamu atau selingkuhin kamu. Itu juga pentingnya kita menciptakan healthy boundaries. Di lain kesempatan aku akan bahas tentang healthy boundaries. Ini semua video yang lebih detail, lebih panjang, semua materi yang lebih detail, bahkan terkait gimana cara kamu bisa nyembuhin diri dari luka dan trauma masa lalu, itu ada di kelas Journey to My Best Self. Silakan kalian daftar kalau kalian tertarik untuk belajar mendalam tentang diri kamu, kapasitas kamu, kemampuan kamu, self healing dan lain sebagainya. Dan aku rasa cukup sekian video untuk kali ini, karena gak kerasa udah 33 menit guys. Aku gak tahu siapa yang nonton sampai habis, dan semoga kalian juga tonton sampai habis, karena aku berharap bukan untuk aku cari viewers atau cari subscribers, tapi aku berharap aku bisa bantu banyak hubungan-hubungan untuk dipulihkan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan. Bye bye, God bless. I love you.